opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, yang terhormat Al-Ustadz Akrim Mariyat. Beliau akan menyampaikan tausiahnya atau materi yang bertema optimisme pesantren di tengah masa pandemi. Mari kita simak opening speech yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Akrim Mariyat. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa habibin syafi'in wa ala alihi. Amma ba'du. Pesantren memang kali ini betul merubah berbagai macam tradisi yang ada, merubah bermacam-macam pola pikir dan lain sebagainya. Yang dulunya jabat tangan, sekarang tidak ada. Dari tema ini, dari judul ini, tentu menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu, apakah pandemi berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan pendidikan di pondok pesantren? Yang kedua, bagaimana sikap pondok pesantren terhadap pandemi ini? Karena memang ini nampaknya tidak begitu saja mudah kita menghadapi permasalahan pandemi ini. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kita pondok pesantren menghadapi pandemi ini, itu ada yang kadang-kadang serius, ada kadang-kadang terlalu tawakal sehingga mengabaikan pengetahuan tentang virus corona ini, sehingga kadang-kadang terjadi kesembronoan di situ. Tapi sebelum kita menuju ke sana, lebih dahulu kita akan melihat kenyataan bahwa pesantren itu jumlahnya banyak. Di Indonesia ribuan pesantren yang ada. Dari ribuan pesantren itu memang agak ada perbedaan di dalam masalah sistem dan metode, tetapi dari selalu bertambah dan bertambah dan bertambah. Pondok-pondok pesantren alumni Gontor itu juga bertambah setiap saat. Dengan bertambahnya pesantren, itu tidak kemudian mengurangi jumlah peminat yang masuk ke pesantren. Para santri yang ingin masuk ke pesantren, itu juga nampaknya tidak kurang. Bahkan bisa kita katakan bertambah banyak. Ini menunjukkan bahwa pesantren itu tetap dimaui. Pesantren yang belajar, santri yang belajar di pesantren itu juga tidak surut semangatnya ataupun juga minatnya banyak. Kemudian kalau kita lihat dari segi kapan pesantren itu tumbuh, namanya pesantren itu sejak sebelum NKRI ada itu sudah lahir. Pesantren sudah muncul di mana-mana. Di mana pesantren itu nampaknya satu lembaga pendidikan Islam yang sangat dibenci oleh penjajah. Karena pesantren itu anti penjajah dan anti penjajahan. Maka kalau kita lihat di pesantren-pesantren yang dulu, itu sangat mementingkan juga pelajaran bela diri. Ini untuk menghadapi kolonial dan musuh-musuh pesantren, musuh Islam. Pesantren ini tumbuh dari kalangan masyarakat. Dia tidak ditanam dari atas. Dia tidak diciptakan oleh penguasa. Tapi pesantren itu betul-betul tumbuh dari dasar. Dari the grassroots of the community, itu betul-betul tumbuh dengan sendirinya.
Dia betul-betul mandiri di dalam masalah pertumbuhan ini. Maka kalau kita lihat dari sejarah itu, pesantren ini adalah satu lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia, dan lembaga ini bisa dikatakan model lembaga pendidikan awal asli di Indonesia. Sedangkan sekolah, sistem sekolah klasikal itu datangnya setelah kolonial ada. Jadi sistem yang ada di pesantren itu memang original. Walaupun di sana ada bermacam-macam bentuk dan pola di dalam pesantren itu. Namun kalau kita lihat perkembangan pesantren sejak zaman Belanda dan sebelumnya, dan mungkin juga sekarang, itu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pesantren. Banyak problem-problem yang harus dihadapi oleh pesantren. Entah itu problem-problem tenaga, ataukah itu problem-problem dana, ataukah itu problem-problem serangan dari luar. Itu selalu ada. Problem yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak ingin pesantren itu hidup dan ada. Tetapi karena tujuan pesantren itu sudah jelas, secara umum tujuan pesantren itu adalah li'ala'i kalimatillah. Secara umum tujuan pesantren adalah menyebarkan Islam, melindungi Islam, dan juga melaksanakan nasihat kepada masyarakat, al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu tujuan pesantren. Tujuan pesantren juga adalah mengajak masyarakat untuk kembali kepada agama. Karena budaya yang ada itu sudah banyak yang tidak agamis, tidak islami, maka pesantren kewajibannya dan tujuannya adalah untuk mengajak supaya balik kepada agama. Karena di pesantren sudah terlatih sejak lama menghadapi permasalahan-permasalahan, maka pesantren ini nampaknya di dalam menghadapi COVID-19 itu tidak terlalu repot. Karena tujuannya sudah jelas, keyakinannya sudah jelas, dan lain sebagainya. Dan pesantren mempunyai imunitas yang tinggi di dalam menghadapi berbagai macam problem ini. Pesantren ini mempunyai kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh pesantren itu gampangnya ada 3. Yang pertama adalah kekuatan tauhid, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas. Jadi intang surullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu sudah janji Allah. Siapa yang menolong agama Tuhan, agama Allah, nanti akan ditolong dan akan dikuatkan posisinya. Itu kekuatan di dalam pesantren. 1, itu jelas dari Allah, tawakalnya harus tinggi, sabarnya harus tinggi. Jadi semuanya betul-betul dikembalikan kepada Allah, berdasarkan kepada bahwa semua manusia itu harus ibadah kepada Allah, liya'budun, untuk menyembah kepada Allah. Kemudian kekuatan yang kedua, itu adalah kekuatan yang ada dari pesantren itu sendiri. Yang paling mudah kita lihat, itu adalah jiwa pesantren, jiwa pondok. Binatang yang hidup, itu ada nyawanya, ada jiwanya, manusia juga begitu. Maka pesantren itu akan hidup dengan baik, akan hidup dengan sempurna, apabila dia mempunyai jiwa. Jiwa pesantren sudah sering kita dengar di pondok kita, di Pondok Modern Darussalam Gontor, itu ada 5. Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan ini sangat mendukung kekuatan yang ada di pesantren. Semuanya dilaksanakan dengan cara keikhlasan. Semuanya dilaksanakan untuk ibadah. Seperti halnya yang tertuang di dalam Ikrar Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.
semua yang ada di Ngontor itu bukan untuk bekerja, tetapi untuk beribadah. Bekerja maksudnya adalah dia mendapatkan upah dari pekerjaannya itu. Maka sampai sekarang tidak ada Ngontor itu istilahnya mendapat gaji. Yang ada semuanya adalah untuk ibadah. Untuk berbuat di dalam pondok ini, andil apapun terhadap pondoknya, itu adalah suatu hal yang disebut ibadah. Maka peribadahan yang ada di dalam pondok kita, semua yang ada di pondok ini dalam semua bentuk kegiatan untuk menopang program yang ada di pondok, ini semuanya adalah ibadah. Nah, dengan begitu, keikhlasan yang ada di pondok, ini benar-benar menjadikan imunitas yang tinggi bagi pondok kita. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan. Ini jiwa yang kedua dari panca jiwa. Kesederhanaan itu ya semuanya sederhana. Kesederhanaan itu bukan berarti miskin, tapi kesederhanaan itu dasarnya adalah kebutuhan. Dibutuhkan atau tidak. Kaitannya dengan keinginan dan kebutuhan, needs dan want. Needs itu kebutuhan, want itu keinginan. Selama melaksanakan kebutuhan, ini semuanya berdasarkan pada kesederhanaan. Jadi tetap sederhana. Walaupun bagaimana bentuknya, tapi kalau itu memang dibutuhkan, itu sederhana. Walaupun bagaimana bentuknya, kalau itu diinginkan, itu kurang sederhana. Yang penting kesederhanaan itu ukurannya adalah kebutuhan. Kemudian berdikari. Nah, ini berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Ini pendidikan di pesantren adalah betul-betul pendidikan kemandirian. Sejak awal masuk pesantren, itu anak sudah dilatih untuk mandiri, mengurusi dirinya sendiri, mengurusi keperluannya sendiri, mengurusi kepentingannya sendiri, itu dari santri. Kemudian dari pondoknya sendiri, itu adalah mandiri juga. Kemandirian di dalam menentukan kurikulum. Kurikulum apa yang harus kita buat, itu sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Ini kemudian kita buat sendiri, silabus kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan kita untuk menuju kepada tujuan pendidikan. Ini kemandirian daripada kurikulum. Kemandirian tenaga juga begitu. Tenaga didik kita ini kita buat sendiri, alumninya untuk mengajar lagi di alma maternya. Itu kemandirian masalah tenaga kerja, SDM-nya. Kemudian kemandirian masalah ekonomi, itu ada kaitannya dengan kebutuhan para penghuni pondok. Di penghuni pondok ini membutuhkan apa, maka di situ akan dicukupi oleh pondok. Santri senangannya makan roti, maka kita buatkan roti dengan pabrik roti. Di situ karena ada perputaran uang, maka di situ ada sisa uang yang bisa kita gunakan. Di pondok semuanya pakai baju, pakai pakaian, pakai kaos, maka kemudian kita buat konveksi, kita buat sendiri. Itu juga akan memutar uang sehingga di situ ada dana yang kita ambil. Penghuni pondok juga perlu makan daging ayam, umpamanya. Kita juga menyiapkan itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini kemandirian di dalam usaha akan menjadikan kita ini mendapatkan cipratan putaran daripada uang itu. Maka di Ngontor kita buat di sana ada tidak kurang daripada 30 unit usaha, yang hasil daripada unit usaha itu kita gunakan sendiri. Itu perekonomian di Ngontor nampaknya sangat menguntungkan kepada Ngontor sendiri, kepada pesantren sendiri. Kalau memang ada pesantren-pesantren yang seperti itu, dan kita lihat juga ada beberapa pesantren yang sudah menerapkan, melaksanakan itu, yaitu menggali dana dari dalam sendiri.
Ini masalah kemandirian ekonomi. Kemandirian yang lain itu dicontohkan oleh pondok kita. Santri-santrinya diajar untuk mandiri. Ketika ada rihlah iktisodiyah kelas 6, mereka diajak ke perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa ditiru nanti di rumah. Maka ini adalah membuka kacamata para calon tamatan Gontor, tamatan pondok itu untuk mendapatkan lahan rezeki dari situ. Ukhuwah Islamiyah, ini juga begitu. Ini adalah jiwa yang keempat ukhuwah Islamiyah ini. Persaudaraan sangat kuat sekali. Jadi di pondok kita, di semua pondok, insya Allah, itu juga ukhuwah Islamiyahnya kuat. Sangat kental sekali. Ukhuwah Islamiyah ini ditonjolkan di pondok kita, di pondok Gontor khususnya. Kalau kita lihat santri-santri Gontor, santri-santri ke pondok kita ini sangat beragam asal-usulnya dari berbagai macam daerah di seluruh Nusantara ini maupun juga mereka yang datang dari luar negeri. Untuk mengadakan sosialisasi di antara mereka, untuk mengadakan kesatuan dan persatuan, maka kemudian mereka dicampur, dioplos. Setiap kamar itu harus ada berbagai macam suku bangsa yang ada di situ. Ini akan menimbulkan satu ukhuwah yang cukup kuat nantinya. Selain daripada itu ada klub-klub, ada lomba dan lain sebagainya, itu juga menimbulkan ukhuwah di pondok kita bagi para santrinya. Nah, yang terakhir, pondok kita ini adalah bebas, mempunyai jiwa bebas. Nah, kalau sudah tadi dasar awalnya itu adalah tauhid, dasar awalnya itu adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu semuanya sudah tidak ada lagi kekuatan selain kekuatan Allah. Maka semuanya dianggap makhluk. Kalau semuanya dianggap makhluk, maka di sini semuanya tidak ada yang harus ditakuti, harus disembah, dan lain sebagainya. Ini jiwanya jiwa bebas. Berselisih di dalam partai tidak masalah. Berselisih dalam organisasi tidak masalah. Ini adalah bebas memilih. Itu kekuatan dalam jiwa pondok. Kemudian ada kekuatan yang lain lagi, yaitu kekuatan nilai. Pondok ini memperjuangkan nilai Islami, nilai yang syar'i, nilai-nilai yang betul-betul sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan Islam. Nilai, memperjuangkan nilai, bukan memperjuangkan materi, tetapi memperjuangkan nilai. Nilai-nilai dituangkan di dalam Pancajiwa tadi, juga nilai-nilai itu tertuang di dalam moto yang 4. Terus juga nilai-nilai itu dituangkan di dalam kurikulum yang diberikan kepada santri. Nilai yang ada dituangkan di dalam mahfuzat, di dalam hadis, Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu disebarluaskan, ditanamkan kepada masing-masing santri. Sehingga perjuangannya adalah perjuangan nilai, bukan perjuangan materi. Ini sejak awal itu diciptakan di dalam kehidupan di pondok kita, di Pondok Modern Darussalam Gontor. Semua yang ada di Gontor itu kemudian memperjuangkan kurikulum nilai. Semuanya adalah kurikulum. Semuanya adalah memperjuangkan nilai. Yang selanjutnya, kekuatan yang lain adalah swakelola. Kita ini mandiri mengelola segala sesuatu yang ada di pondok kita ini dengan sendirinya. Kita berupaya untuk mengelola apa saja yang ada. Mestinya seperti pesantren, itu tidak mempelajari atau
takhusus tentang teknologi, tentang bangunan, tentang pertanian, tentang berbagai macam hal. Tetapi kita bisa swakelola. Sekedar sebagai contoh yang bisa kita lihat, baru-baru ini pondok kita Gontor mendirikan menara. Menara yang tinggi, dicor beton semuanya sampai ke atas. Nah, kita tidak bisa untuk membuat seperti itu, karena peralatan kita tidak punya, SDM-nya tidak punya. Tetapi kita kemudian mengambil bagian-bagian yang bisa kita ambil, kita berikan. Jadi mengambil bagian-bagian yang bisa kita kerjakan. Ini adalah juga termasuk swakelola, walaupun kita menyewa. Juga dalam hal masalah pertanian, itu juga begitu. Kita kelola sendiri, kita garap sendiri, walaupun kita juga menyewa orang untuk mengerjakan. Seperti hanya kebun sawit yang kita punya, itu kita urusi sendiri. Namun bagian ngurusi masalah sawit di kebun sawit itu tentunya kita nyewa mandor. Untuk memetik buahnya juga nyewa orang untuk memetik. Ini semuanya adalah kemandirian di dalam mengelola ekonomi dan swakelola ekonomi. Kemudian kekuatan yang ketiga itu adalah kekuatan dari luar pondok, yaitu kekuatan dari masyarakat. Masyarakat ini juga sesuatu yang perlu sama sekali kita bina agar juga mendukung pondok kita, pondok modern, dan juga pondok-pondok yang lain. Masyarakat itu kekuatan yang besar sekali. Karena kalau kita lihat di Indonesia atau di Jawa Timur, khususnya kalau kita lihat, semua tradisi yang ada di masyarakat itu hasil daripada pelajaran yang ada di pondok pesantren. Entah itu tahlilan, entah itu pengajian, atau apa saja, itu dari pesantren. Jadi semua yang ada, juga termasuk upacara-upacara pernikahan, itu juga dari pesantren hasilnya. Hanya saja kadang-kadang ada tambahan-tambahan adat setempat yang itu tidak dikehendaki oleh pesantren, tapi itu adalah terjadi karena keinginan orang saja. Ini dari pesantren, masyarakat begitu. Alumni itu juga kekuatan dari luar, di luar pondok. Ini alumni pondok pesantren itu sangat mendukung sekali kepada pondoknya, kepada alma maternya. Satu contoh, kemarin ketika awal-awal pandemi itu, pada waktu itu adalah musim santri pulang untuk istirahat prai bulan Ramadan. Pada waktu itu sudah ada warning, sudah ada lockdown dan lain sebagainya, ada persyaratan-persyaratan. Nah ini kemudian alumni kita bergerak tanpa disuruh, tanpa diminta. Mereka sangat aktif di dalam mendukung, menolong, memberi jalan kepada para santri untuk pulang ke daerah masing-masing, dan juga kepada pemerintah daerah mereka berhubungan supaya santri Gontor diterima dengan baik. Alhamdulillah, semua santri yang pulang pada waktu itu mendapat sambutan yang positif dari Pemda, positif dari masyarakat. Ini adalah dukungan daripada alumni. Kemudian setelah ada terpapar COVID-19 di pondok kita, Gontor 2, yang nanti akan diuraikan lebih detail, alumni juga bergerak, langsung mengadakan Zoom meeting seperti ini. Apa langkah yang harus dilaksanakan? Maka hasilnya adalah kemudian membuat Satgas. Satgas dibuat, kemudian alumni juga membantu PCR itu, yang cukup mahal harganya, itu tidak terfikir oleh pondok pada waktu itu, bahkan sama sekali tidak menggambarkan. Tetapi alumni kemudian bergerak dan kemudian menyiapkan berbagai macam peralatan untuk itu, yang harganya tidak kurang daripada 3 miliar.
Ini bukan dari pondok, tetapi ini ada dari alumni. Ini adalah kekuatan alumni. Inilah untungnya alumni kita, alumni pondok kita ini berada di mana-mana. Di semua lini kehidupan itu ada alumni kita, alumni pondok kita. Kalau pondok kita memerlukan sesuatu atau pondok kita ini mungkin terancam sesuatu, langsung alumni itu bergerak sesuai dengan posisi dan kemampuan masing-masing. Ini adalah kekuatan yang cukup besar. Jadi kekuatan kita itu juga berada di alumni. Maka alumni dengan alma maternya itu menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alumni tidak bisa dianggap remeh, pondoknya juga tidak bisa dianggap remeh. Dua-duanya sama pentingnya, mempunyai kedudukan yang sama dalam hal ini. Semuanya mempunyai fungsi dan tempat yang sama pentingnya. Kemudian selain daripada itu, ada kekuatan yang lain lagi, yaitu kekuatan pemerintah. Walaupun tidak rutin, ini juga di dalam pandemi kemarin itu, ada juga kekuatan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur, sehingga anak-anak yang terpapar itu bisa diopname atau bisa diisolasi di Surabaya. Dan nyatanya ini sangat menguntungkan, berada di Surabaya itu 2, 3, 4 hari sudah selesai dan pulang sudah sembuh. Ini berkat daripada perhatian Provinsi Jawa Timur. Ini adalah kekuatan yang kita dapatkan. Maka di dalam menghadapi pandemi Corona yang sangat meresahkan ini, kita selalu berusaha untuk menanggulangi secara keseluruhan. Program belajar mengajar tetap berjalan dan sudah berjalan. Hanya 10 hari berbeda daripada yang dulu pernah ditetapkan 1 Syawal itu. Ini kemudian karena ada situasi kondisi yang tidak memungkinkan, maka kemudian kita undur, dan di dalam pembelajaran itu kita tetap melaksanakan proses belajar mengajar, tetapi juga kita tidak lupa dalam melaksanakan protokol kesehatan. Maka kalau dilihat di Pondok Gontor, di pusat maupun di cabang-cabangnya, itu semuanya menggunakan protokol kesehatan. Anak-anak wajib pakai masker, kemudian ada tempat cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu semuanya disiapkan. Ini adalah kesiapan kita, kesikapan kita di dalam menghadapi pandemi 19 ini. Jadi, walaupun kita melakukan proses belajar mengajar, tetapi kita tidak melupakan juga aturan-aturan yang berlaku untuk menghindarkan diri memutus rantai COVID-19. Jadi dalam hal ini kita di Gontor secara optimis benar-benar menghadapi COVID ini dengan serius. Kita juga mempunyai tempat untuk isolasi mandiri di pondok kita, yang tempat ini digunakan untuk mereka yang terpapar corona. Saya kira ini yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan perhatian dan ada guna dan manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.